Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1, muatan pembelajarannya bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks yang dibaca. Yang kedua, menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keberagaman budaya etnis dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang keempat, mengomunikasikan keberagaman budaya etnis dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Yang kelima, menjelaskan dan menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Yang keenam, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Muatan pembelajaran pertama adalah bahasa Indonesia. Materinya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan tersurat maupun tersirat. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Muatan pembelajaran pertama adalah bahasa Indonesia. Materinya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Dan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan tersurat maupun tersirat. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Sedangkan secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Di sini terdapat contoh satu paragraf yang berjudul batik. Di paragraf tersebut terdapat satu kalimat utama, yaitu pada awal paragraf, dan terdapat 4 kalimat penjelas setelah kalimat utama. Berdasarkan kalimat utama dan kalimat penjelas tersebut, dapat ditentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yaitu sebagai berikut. Gagasan pokok, batik merupakan kain asli di Indonesia. Itu terdapat di kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukung, 1. Cara membuat batik, terdapat di kalimat penjelas ke-1. Yang kedua, tempat asal kain batik, terdapat di kalimat penjelas kedua. Yang ketiga, persebaran kain batik, terdapat di kalimat penjelas ketiga dan keempat. Menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Bisa dilihat pada gambar tersebut, selalu biasakan gagasan pokok terletak di tengah-tengah peta pikirannya, sedangkan gagasan pendukungnya terletak di pinggir gagasan pokok. Muatan pembelajaran kedua adalah IPS. Materinya tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Yang kedua, keragaman bahasa.
Yang ketiga, keragaman rumah adat. Yang keempat, keragaman tarian. Yang kelima, keragaman pakaian tradisional. Yang keenam, keragaman senjata tradisional. Yang ketujuh, keragaman alat musik tradisional. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Muatan pembelajaran ketiga adalah IPA. Materinya tentang cara benda menghasilkan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Alat musik tradisional yang ada di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Berikut cara memainkan alat musik beserta contohnya. Yang pertama, dipukul. Contohnya gong dan gendang. Yang kedua, ditiup. Contohnya seruling dan terompet. Yang ketiga, digesek. Contohnya biola dan rebab. Yang keempat, dipetik, contohnya gitar dan kecapi. Yang kelima, digetarkan atau digoyang-goyangkan, contohnya angklung dan marakas. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Bunyi lalu ditangkap telinga sehingga kita dapat mendengarkannya. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan.